Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi di channel El Malik. Eh, Beberapa hari ini, 1 atau 2 hari yang lalu, sedang viral sekali yang kaitannya dengan Gus Miftah dan Pak Sun Haji, yang beritanya sudah meluas sekali, bahkan jadi trending satu. Itu luar biasa ya teman-teman. Untuk beberapa jam yang lalu itu Gus Miftah sudah mengklarifikasi, termasuk kemarin juga sudah langsung bertolak langsung ke rumahnya Pak Sun Haji tersebut, yang mana Pak Sun Haji itu seorang penjual es teh keliling, yang mana kemarin bertempatan di kota Magelang ya. Beliau penjual es yang diangkat derajatnya melalui Gus Miftah, walaupun mungkin prosesnya kalau secara akal itu mungkin, maaf, mungkin kurang etis, tapi ya itulah yang terjadi. Inilah skenario yang Allah berikan untuk menaikkan derajat Pak Sugiono. Dan yang menarik lagi adalah jiwa kesatria daripada Gus Miftah, yang mana beliau mau bersilaturahim dan memohon maaf kepada beliau Pak Sun Haji. Beliau Gus Miftah yang awalnya kita tahu salah satu pendai kondang yang tidak diragukan lagi jam terbangnya. Artinya ya, kalaupun misalkan kita kepengin menghadirkan beliau, ya tidak 1-2 bulan, kecuali beliau itu kita sudah kenal dekat dengan beliau. Tapi biqadrillah, dengan kekuasaan Allah, Pak Sun Haji itu mendatangkan beliau tanpa permohonan, tanpa meminta untuk datang. Beliau datang sendiri. Inilah kodrat dari Allah. Dan saya yakin dari hati yang paling dalam, Gus Miftah tidak bermaksud untuk merendahkan beliau Pak Sun Haji. Inilah skenario yang telah Allah berikan untuk mengangkat Bapak Sun Haji. Bisa di samping mengangkat juga, beliau diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari jiwa kesatria, kalau misalkan saya berpendapat tentang hal negatif yang terus berjalan setiap hari di media sosial, baik itu di YouTube, di TikTok, dan media sosial lainnya, itu enggak ada, belum semuanya merendahkan. Sifatnya itu, aduh, gimana ya guys, kalau lihat pasti postingannya ini tidak baik tentang Gus Miftah, tidak baik tentang Gus Miftah, tidak baik tentang Gus Miftah. Tapi saya coba mau mengambil pelajaran yang baik, yang positif, karena cobalah kita dengan adanya berita seperti ini, kita ambil manfaatnya, kita ambil positifnya, jangan selalu diambil negatif. Sifat positif daripada Gus Miftah salah satunya yaitu, pertama,
beliau sudah mengakui bahwa beliau mengucapkan sesuatu itu salah, dan sudah mengakui bahwa beliau itu melakukan kesalahan. Yang kedua, beliau sudah mau bersilaturahim ke Bapak Sun Haji untuk meminta maaf. Ya, inilah yang kedua, guys. Jadi ini jarang terjadi ketika kita sudah melakukan kesalahan dan yang mana kita langsung sadar dengan kesalahan tersebut dan langsung memohon maaf kepada orang yang kita sakiti. Itu adalah suatu jiwa ksatria yang luar biasa. Ketika kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjanji tidak akan mengulangi apa yang kita lakukan alias kesalahan tersebut, Allah pasti akan menerima taubat kita. Begitu juga ketika kita melakukan kesalahan dengan penuh sadar, kita memohon maaf kepada orang yang bersangkutan. Artinya memohon maaf kepada Allah itu lebih mudah daripada memohon maaf kepada manusia. Dan memohon maaf kepada Bapak Sun Haji adalah merupakan jiwa yang besar. Tidak hanya itu, Gus Miftah juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah memberikan amanah kepada beliau untuk mengemban tugas sebagai utusan khusus dari beliau. Ini adalah sebuah amanah yang luar biasa, dan beliau sudah berjiwa besar memohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi saya mohon untuk para teman-teman sekalian, bijaksanalah dalam memberikan komentar, dalam melihat berita yang mungkin sudah viral ini luar biasa. Berjuta-juta orang yang sudah menonton. Tapi jangan lupa, janganlah engkau melihat kekurangan orang lain, tapi kamu lupa dengan kekurangan diri kamu sendiri. Ya. Ketika kita sudah terlalu fokus dengan kekurangan orang lain, maka kamu akan dibutakan dengan kekurangan kamu sendiri. Pesan ini sengaja saya buat karena beberapa kali saya melihat beberapa short video, beberapa video yang dibuat oleh teman-teman YouTuber dan konten kreator yang lain, atau mungkin yang sekedar iseng-iseng saja, itu seolah-olah mereka tidak punya kesalahan. Ya. Jadi jangan terlalu fokus dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat orang, tapi cepat-cepatlah kita melihat diri kita. Cepat-cepatlah kita melihat kekurangan kita ketika ada orang lain berbuat kesalahan, karena itu akan lebih bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk diri kita dan orang di sekitar kita. Mungkin banyak hal yang dapat kita ambil atau
banyak hikmah yang dapat kita ambil dari sesuatu yang sedang viral ini. Atas nama pribadi saya mohon maaf, pesan saya cuma itu aja. Cepat-cepatlah saya dan Anda sekalian yang nonton video saya ini melihat kesalahan diri kita ketika ada sesuatu yang menimpa kepada orang lain. Tentunya itu akan menjadi iktibar atau pelajaran untuk diri kita dan mungkin orang di sekitar kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita selalu sehat walafiat dan menjaga silaturahim dan tidak mudah untuk terprovokasi oleh siapapun. Semoga ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya dan orang di sekitar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.